Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bu Grace dan teman-teman sekalian bagi yang menonton. Perkenalkan, nama saya Rama Wirantara dengan NPM 0231241172. Di sini saya akan mempresentasikan strategi komunikasi pemasaran Handayani Gelis Batik Bogor sebagai studi kasus UMKM Batik Tulis dan cap eksklusif Bogor. Handayani Gelis Batik Bogor didirikan oleh Ratna Handayani sebagai manifestasi kecintaan mendalam terhadap filosofi batik serta keprihatinan atas lunturnya apresiasi budaya di kalangan generasi muda. Berkomitmen untuk melestarikan batik sebagai identitas bangsa, ia memulai langkah dari kota Bogor dengan dedikasi tinggi untuk menjadikan batik tetap relevan, bermakna, dan membanggakan. Kenapa komunikasi mereka ini lemah? HD ini gelis aktif membangun kehadiran digital secara konsisten, yaitu 1.500 plus jumlah unggahan konten. Namun volume aktivitas yang tinggi belum berbanding dengan pertumbuhan audiens, yaitu sebanyak 5.000 plus audiens. Basis audiens yang relatif rendah dibandingkan intensitas produksi konten. Ini mengindikasikan adanya kesenjangan efektivitas komunikasi pemasaran. Yang pertama tahap 1, yaitu archetype merek The Creator. Handini Galis diposisikan sebagai representasi archetype ini. Archetype yang berorientasi pada penciptaan karya orisinal, bermakna, dan bernilai artistik tinggi. Sejalan dengan esensi batik tulis sebagai karya tangan yang otentik. Relevansi The Creator dengan audiens batik premium. Target audiens batik premium adalah profesional urban, kolektor budaya, dan konsumen apresiator seni yang mencari makna dan keaslian, bukan sekadar fungsi pakaian. Archetype decorator menjembatani kebutuhan psikografis tersebut dengan tiga titik temu berikut. Pertama, apresiasi terhadap seniman. Kedua, kebutuhan akan identitas dan distingsi. Dan ketiga, yaitu koneksi emosional terhadap warisan budaya. Lalu perception engineering. Di sini terbagi tiga. Yang pertama, think. Pemilik ingin audiens berpikir bahwa Handayani Gelis adalah karya seni yang asli, bukan sekadar baju tiruan. Kedua, feel. Pemilik ingin audiens merasakan kepuasan batin saat memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Ketiga, talk. Pemilik ingin audiens membicarakan dan mengenakan batik sebagai bagian dari keseharian modern. Tahap kedua yaitu strategi copywriting. Di sini saya menggunakan metode PAS, yaitu Problem Agitation Solution. Pertama, problem. Ada statement misalnya, batik istimewa Anda tersimpan rapi di lemari, hanya keluar saat acara resmi. Di sini menyentuh keresahan bahwa batik tradisional hanya hadir untuk momen formal saja. Jarang digunakan karena dianggap terlalu formal untuk keseharian, sementara gaya hidup modern menuntut fleksibilitas. Yang kedua yaitu agitation. Dengan statement, padahal warisan budaya yang bermakna seharusnya hidup, bukan sekadar tersimpan dan perlu dilepaskan. Ini memperdalam keresahan emosional. Identitas budaya yang seharusnya dibanggakan justru berbeda, terpisah dari gaya pribadi, sementara generasi muda semakin jauh dari makna aslinya. Yang kedua yaitu yang ketiga solution. Ada statement, Anda ini gelis satu motif, satu cerita, satu Anda. Balik tulis eksklusif untuk yang ingin tampil bermakna setiap hari. Ini menawarkan Handayani Gelis sebagai jawaban. Karya batu tulis, warna kain yang dirancang agar nilai budaya dapat dikenakan dan dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan eksklusif untuk acara formal saja. Alur emosionalnya yaitu dari sadar, resah, keyakinan, yakin, dan keempat itu bertindak. Di sini saya menawarkan viral content strategi yaitu uji tebak batik, di mana konten berdurasi 30-45 detik dengan diiringi oleh musik yang trending, dengan misalnya hal-hal yang agak sedikit kontroversial yaitu uji tebak batik asli versus printing, atau harga gengsi atau karya seni. Jawab di komen. Hal ini menimbulkan uh, uh, engagement dari audiens dan CTA, yaitu lihat koleksi Anda ini sebagai pengiring di bawahnya. Dan juga hal ini menimbulkan komentar jujur dan tren percakapan publik seputar produk yang akan viral di feed. Memicu konten menyusun alur disertai musik berbudaya.
Di KPI, KPI-nya atau indikator performanya itu pertama reach, dimulai dari likes dan dimulai dari views, yang kedua engagement, dimulai dari likes, comment, dan share. Yang ketiga. Lalu struktur elevator pitch-nya di di sini agar audiens memahami identitas merek, masalah yang diselesaikan, dan USP dalam waktu singkat. Yang pertama, hook-nya, lalu siap handai gelis yang bertujuan untuk memperkenalkan merek sebagai produsen batik, tulis, dan cat eksklusif yang menghadirkan warisan Nusantara dalam karya tunggal, bukan produk massal. Lalu problem solutionnya yaitu dimulai dari kesenjangan nilai budaya, di mana menyentuh masalah batik tradisional hanya untuk acara formal jauh dari keseharian. Solusi batik tulis eksklusif yang dapat dikenakan sehari-hari tanpa kehilangan makna dan keanggunan produk istimewa. Lalu USP-nya yaitu satu motif, satu pemilik, di mana menegaskan keunikan setiap motif hanya dibuat sekali, eksklusif untuk satu orang saja, menjadikan setiap kain sebagai identitas tersendiri dan investasi bermakna. Baiklah, terakhir elevator pitch-nya. Di sini durasinya 45 sampai 60 detik. Di dimulai di mana teksnya? Pernah ngerasa batik cuma jadi penghuni lemari yang cuma keluar pas ada kondangan? Sayang banget, padahal setiap helai batik itu sebenarnya menyimpan filosofi kehidupan yang dalam loh. Halo saya dari Halo saya dari Handai Negeri. Kami hadir karena keresahan yang sama bahwa batik mulai terasa jauh dari kehidupan generasi muda. Itulah kenapa kami memproduksi batik tulis dan cap asli Bogor yang dirancang bukan cuma buat acara formal, tapi untuk gaya hidup kamu sehari-hari. Di Hyundai nih guys, kami nggak percaya sama produksi massal. Setiap motif yang kami buat itu one of a kind, ditulis tangan dengan penuh dedikasi, dan punya filosofi unik. Jadi saat kamu memakainya, kamu bukan cuma tampil rapi, tapi kamu sedang membawa karya seni yang merepresentasikan jati diri kamu yang sesungguhnya. Kalau kamu cari batik yang bisa jadi investasi identitas sekaligus wujud apresiasi budaya yang autentik, Handai Gelis adalah jawabannya. Satu motif, satu cerita, satu Anda. Baiklah penutup dengan kata merajut kembali makna menenun masa depan. Oleh karena itu, Handai Gelis, satu motif, satu cerita, satu Anda. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.